Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kenapa sih kita harus bernapas? Nah, bernapas atau respirasi adalah aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, oksigen ini sangat diperlukan oleh manusia untuk metabolisme tubuh. Selanjutnya, organ pernapasan pada manusia. Nah, di sini ada beberapa organ yang akan kita pelajari. Yang pertama, hidung. Yang kedua, faring. Kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hidung. Nah, hidung itu merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Selanjutnya, faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta sebagai tempat menempelnya tonsil. Posisinya seperti pada gambar yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya, laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dan laring. Di dalamnya terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Nah, itu sebabnya ketika kita makan, kita tidak boleh berbicara, karena bisa menyebabkan kita akan batuk dan tersedak. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Selain itu, ada pita suara. Nah, udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkanlah gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Yang selanjutnya adalah trakea. Merupakan organ pernapasan yang menghubungkan laring dan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm dan lebarnya 2 cm. Trakea ini tersusun dari tulang rawan dan selaput lendir. Nah, di dalam selaput lendir terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga benda asing tersebut tidak akan sampai ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkus merupakan cabang dari trakea dan bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bentuk-bentuknya silahkan dilihat pada gambar. Kalau bronkus cabangnya lebih besar, sedangkan bronkiolus cabangnya lebih kecil. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Kenapa paru-paru kiri 2 lobus? Karena paru-paru kiri berbagi tempat dengan jantung, sehingga lobusnya ada 2. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat satu organ lain yang disebut dengan alveolus. Di dalam paru-paru
terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Yang selanjutnya adalah alveolus. Dari segi bentuknya mirip seperti buah anggur. Nah, fungsi alveolus ini adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Pada saat kita bernapas, terjadi dua mekanisme. Yang pertama adalah menghirup udara atau bisa disebut dengan inspirasi. Dan yang kedua adalah menghembuskan udara atau biasa disebut dengan ekspirasi. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar. Ketika udara masuk, otot tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada mengembang. Akibatnya, diafragma bergerak turun. Tetapi pada saat udara keluar, otot tulang rusuk berelaksasi, sehingga rongga dada menjadi mengempis. Akibatnya, diafragma bergerak naik. Yang selanjutnya adalah frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Yang selanjutnya adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasannya menjadi rendah. Dan yang terakhir adalah aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Dan yang selanjutnya adalah volume pernapasan. Volume pernapasan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah volume tidal. Apa itu volume tidal? Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml.
Yang selanjutnya adalah volume cadangan ekspirasi. Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. Dan yang ketiga adalah volume cadangan inspirasi. Itu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Jumlahnya sekitar 1.500 ml. Dan yang keempat adalah volume residu. Itu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru, meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Kemudian kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. Yang terakhir adalah kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru, yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml. Nah, itu dia teman-teman materi kali ini tentang sistem pernapasan. Semoga materi ini bisa bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.